Operation dari PTUN 4 Regional 7. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir di link Zoom meeting hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Regional Head bahwa memang experiential learning ini diambil, saya ambil tema ini sebetulnya dasarnya adalah memang dimanapun tempat kita ditempatkan di posisi apapun, memang pengalaman ini kita pada dasarnya kita semua harus belajar gitu ya. Belajar itu yang memang bisa langsung kita dapatkan, kita terapkan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kadang-kadang dalam hal pekerjaan-pekerjaan rutin ini ada hal-hal yang kita lakukan, kemudian loss dari pengawasan pun kita menganggap atau tim kita pun menganggap bahwa itu sudah dibenarkan, sehingga kemudian akan timbullah terus setiap hari dinamika khususnya di lapangan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini experiential learning ini sebetulnya lebih kepada nanti di tanaman ya, dia akan muatannya dari bagian tanaman. Kenapa saya sampaikan demikian di bagian tanaman? Bisnis ini bisnis perkebunan kelapa sawit ini perlu dipelajari untuk di bagian-bagian lain, baik di Putus ya Pak Daniel ya, Mbak Gina. Iya Pak, izin Pak, sepertinya terputus jaringan Pak Daniel, mohon ditunggu sebentar ya Pak ya. tes. Sudah masuk Pak. Masuk ya. Terutama dalam hal kita melakukan aktivitas kita sehari-hari di kebun. Baik, mungkin kita mulai. Belum berubah. Oke. Baiklah, experiential learning ini di mana proses pengetahuan itu diciptakan melalui transformasi pengalaman ya. Seperti tadi sampaikan bahwa kita itu belajar itu tidak hanya ketika kita sudah masukin dunia kerja, itu memang pembelajaran yang paling banyak itu harus kita lakukan dari keadaan sehari-hari. Seperti misalnya dalam kita melaksanakan pengalaman ini secara yang melibatkan siklus 4 tahap ya. 4
tahap di mana pengalaman ini menjadi pengalaman konkret. Konkret apa yang kita lihat gitu, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Ya, dalam pekerjaan di lapangan, baik panen, angkut, ya, kemudian angkut ke PKS ya, sampai dengan posisi di PKS itu, di situ sebetulnya banyak gitu, banyak ilmu dan permasalahan yang memang bisa kita ambil ketika kita melihat bahwa step-step dalam pekerjaan itu eh, bisa bagaimana kelancaran dari proses panen dan angkut tersebut. Ini siklus ini adalah dari pengalaman konkret inilah yang kita harusnya kita catatkan dan menjadi pengingat kita gitu. Ketika ini kita catatkan di dalam memori gitu ya. Jadi pengalaman ini ketika akan terjadi pengulangan masalah, hal ini sudah bisa kita ambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Kemudian kita melaksanakan observasi reflektif ya, reflective observation. Kemudian dikonseptualisasikan secara abstrak gitu ya, kemudian dengan melakukan eksperimen secara aktif. Jadi ini yang melibatkan siklus 4 tahap. Informasi pasien ini melibatkan siklus 4 tahap tersebut. Yuk. Sekarang kita bicara bagaimana cara kita menerapkan experiential learning dalam dunia perkebunan, khususnya di dalam bisnis kita ini ya. Kalau kita lihat produksi kelapa sawit itu merupakan hasil interaksi dari berbagai semua faktor ya, faktor-faktor produksi ya, yang mencakup genetik, lahan, iklim, dan kultur teknis. Jadi kalau iklim ini, kalau kita lihat bahwa iklim itu memang uncontrollable, di luar kontrol kita ya, sehingga dari pola iklim ini kita juga bisa menganalisa sebetulnya apa yang harus kita lakukan ketika kondisi perubahan-perubahan cuaca, ketika kita menganalisa data-data dari pola curah hujan ya, pola curah hujan setempat, katakanlah misalnya di kebun ya, di wilayah katakanlah Sumatera Selatan, polanya seperti apa, di wilayah Lampung seperti apa ya. Secara umum pola iklim ini kalau kita lihat di regional 7 di Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan ini memang iklim sangat tegas, ada siklus 4 tahunan yang selalu berulang gitu. Sehingga dari pengalaman data-data yang kita dapat, data-data primer tersebut, kita bisa mengambil langkah-langkah gitu ya. Dan ini langkah-langkah ini khususnya di bagian tanaman sendiri memang sangat dibutuhkan langkah-langkah yang sifatnya konkret gitu. Selama ini kita menyampaikan ya banyak langkah-langkah ABC, tetapi kalau sejauh pandangan saya, kita dulu dari mulainya saya masuk kerja di PTPN ini, ya langkah-langkah ini kadang-kadang hanya lebih banyak kepada semacam apa ya, bukan yang langkah konkret gitu, sangat sedikit yang buat itu menjadi langkah konkret. Namun setelah kita bergabung dengan PTPN 4, khususnya di bagian tanaman, langkah-langkah ini juga sudah mulai kita terapkan gitu secara konkret. Misalnya untuk mensiasati memperpendek waktu, memperpendek musim kering ya. Artinya kemaraunya tetap misalnya 100 hari atau 105 hari yang sudah pernah terjadi di kita. Tetapi waktu kekurangan defisit airnya bagi tanaman itu kita perpendek gitu, dengan kita membuat semacam rola-rola yang kita lakukan untuk mensiasati sebetulnya iklim yang memang di bawah kontrol kita.
Kemudian selanjutnya itu topografi lahan ya, drainase, kesuburan tanah, sifat fisik tanah dan konservasi tanah. Nah, lahan di areal kita ini kan dengan topografi relatif datar bergelombang, kemudian dengan sifat fisik dan kimia tanah yang berbeda-beda di antara di masing-masing tempat, ini juga bisa kita terapkan sebagai apa namanya, untuk kita misalnya kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, ini bisa kita juga menerapkan apa yang pernah kita lihat di tempat sebelumnya gitu, terkait hal ini. Kemudian kalau genetik bahan tanam ini memang kita yang menentukan, ini di dalam kontrol kita. Kemudian yang sudah sangat pasti adalah uh, mengenai manajemen panen dan pemeliharaan secara kultur teknis. Kita sudah sudah punya masing-masing IK, SOP, kemudian apalagi perdir dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah di bidang SDM, semua ini adalah kendalinya adalah manusia, lebih kepada perusahaan kita ini lebih kepada padat karya, sehingga kuantitas dan kualitas SDM ini yang memang perlu kita terus tingkatkan dari hari ke hari. Ya, cara Mas. Ya, ini ada 3N. 3N ini amati, tiru, dan kembangkan. Ya, kita lihat di kita ini sebagai contoh ya, kalau kita teman-teman yang ada di misalnya yang pernah melaksanakan pembibitan gitu ya, ini kan kita juga kita amati, kita tiru, kita kembangkan, tetapi tidak hanya sekedar meniru gitu ya. Dari pengamatan itu kan kita bisa evaluasi ya. Contoh misalnya dalam hal bibitan, kita lihat kalau dalam hal pembibitan ini itu macam-macam gitu, mazhab-mazhab yang ada di manajemen di masing-masing perusahaan ya. Seperti pengairan, penyiraman ya, ada yang punya mazhab menggunakan apa namanya, sprinkle gitu pengairannya, ada yang drip irigasi gitu ya, ada yang kita lakukan ini adalah eh, apa namanya, irrigation tube ya, irrigation tube dengan menggunakan semacam selang gitu ya, selang yang mengandalkan tekanan dari mesin yang dilubangi dengan dilubangi dengan apa sih ya, kalau kita bilang tuh nasari lah ya ininya ya, nasari. Kalau dulu itu uh, ada lagi apa ya, ada yang dilubang ya, ya Sumi Sansui seperti gitu ya, dan segala macam. Jadi dalam hal kita meniru itu ya, kita melihat bahwa sistem yang itu di mana yang paling kita cocok kita terapkan dengan kondisi dan situasi di wilayah setempat, baik itu kepada operasional kebutuhan SDM-nya maupun hal-hal yang lain ya. Kemudian dengan mengamati ini kita memahami teori yang ada di dalam SOP dan IK kita. Jadi tidak semata-mata kita meniru itu, tetapi itu di luar dari SOP, IK maupun SE. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut ya, yang kita pelajarin itu, ini kita mempunyai semacam, kita mengatakan memberikan input sedikit saja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan, itu bisa juga kita sampaikan bahwa itu juga merupakan penerapan satu teknologi walaupun kecil input itu gitu. Ya. Kemudian dapat dari hasil tersebut kita analisa datanya dan bagaimana fakta di lapangan ya.
Saya contoh mungkin kalau di TM, di tanaman menghasilkan panen, misalnya panen dengan 5 brondolan gitu, dengan 5 brondolan ini itu sebetulnya perlu kita amati juga. Berapa sih dari 5 brondolan yang jatuh alami di bokoran itu, sehingga ketika buah itu jatuh setelah dilakukan panen itu berapa jumlahnya. Kemudian di masing-masing musim berapa sebetulnya rata-rata berat brondolan baik di masing-masing varietas gitu ya. Jadi dengan hal ini kita bisa belajar sendiri, terutama maksud saya teman-teman yang saudara saya yang sekarang saat ini baru memasuki dunia pekerjaan di bidang perkebunan ini ya, baik itu dalam halnya administrasi maupun lebih-lebih kepada di bidang tanaman ya, dengan menemukan melaksanakan masing-masing benchmark, misalnya apa yang kita sudah dapatkan di afdeling kita, misalnya benchmark ke afdeling lain atau ke unit lain, itu juga bisa kita menjadi pembanding. Tapi pembanding itu tidak semata-mata kita juga harus menyesuaikan misalnya dengan regional lain ya, regional lain katakanlah eh, katakanlah eh, kita di wilayah Sumatera Utara gitu. Jadi kemungkinan memang akan ada perbedaan-perbedaan karena akibat dari efek masing-masing iklim berbeda, belahan utara sama sebelah selatan Katulistiwa ya. Kemudian kita juga menemukan harus menemukan apa yang menjadi koreksi bagi kita terkait atas masalah yang kita identifikasi. Masalahnya yang sama gitu, yang dialami sama gitu. Tetapi di masing-masing manajemen itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian mengulangi atau meniru ya corrective action yang telah dilakukan dengan tetap berpatokan kepada SEIK yang ada atau peraturan-peraturan ASOP ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa lebih kita namanya lebih fleksibel kita menentukan, dan kita juga tidak melanggar hal-hal yang memang sudah ditentukan gitu. Kemudian mengembangkan, menuliskan, mendokumentasikan atas apa yang telah dilakukan. Tulis, kerjakan, tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Memang nampaknya kita gampang saja tuh ngomongnya gitu ya. Catat yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita catat. Ya. Jadi itu adalah bagian dari kita juga bisa ketika terjadi apa namanya perubahan satu perubahan itu, kita juga bisa memberikan menemukan apa yang harus kita perbaiki atas apa yang kita amati gitu ya. Kemudian mengulangi kembali proses awal sehingga menghasilkan continuous improvement ya, secara berkelanjutan ya. Inovasi juga harus menjadi budaya kerja yang tertanam dalam seluruh lapisan organisasi. Inovasi tidak harus Pak, dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak harus menjadi sesuatu hal yang besar, yang canggih gitu. Yang kecil-kecil itu Pak ya, di masing-masing inisiatif untuk menimbulkan inisiatif inovasi itu di seluruh lapisan organisasi itu ya, itu sangat bermanfaat sebetulnya untuk menciptakan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja perusahaan. Sebetulnya ke situ. Lanjut. Ya. Jadi pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem kerja harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi karyawan agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara optimal. Berbagai alat untuk niteni, amati, dan monitoring tadi apakah semuanya sudah digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga saya kebetulan sudah cukup lama ya, udah bukan cukup lama lagi, udah 25 tahun lebih mulai saya masuk kerja di dalam di regional 7 ini. Kalau dulu mulai dari PTPN 7,
Sehingga satu dan lain tempat itu sebetulnya pengalaman ini benar-benar bisa kita pengalaman di satu tempat gitu itu betul-betul bisa kita terapkan di tempat lain. Di Sumsel, ketika kita di Sumsel yang demikian beratnya, ternyata di tempat lain tidak gitu, tidak terlalu berat. Wilayah Lampung misalnya itu tidak terlalu berat, tapi ada juga ini wilayah Lampung yang kita anggap ringan-ringan saja, ternyata di wilayah lain itu berat. Tetapi dengan banyaknya kita belajar dari pengalaman itu, ini kita mengambil keputusan ketika terjadi suatu masalah itu enak gitu, sangat gampang gitu. Kalau kan pencatatan itu mungkin kita caranya dengan kita daya pikir kita sendiri gitu ya, kemampuan kita sendiri, feeling juga ada di situ gitu ya. Berarti contoh misalnya kemarin terjadi masalah katakanlah minta jalan di suatu tempat itu akan dibuka, atau minta bahwa daerah sini gara-gara kebun kita sini selalu terjadi banjir misalnya, desa penyangga itu. Kita melihatnya sebetulnya tidak semata-mata dari banjir yang disebabkan itu, karena tempat kita itu udah sangat lama, memang sejak dari dulu ya seperti itu gitu. Kenapa terjadinya sekarang? Nah, jadi dasar-dasar dari pengalaman itu kita bisa mengambil keputusan. Sebetulnya masalahnya bukan soal apa yang terjadi yang disampaikan gitu, tapi ada masalah lain gitu yang mungkin akan dibawa oleh mereka sebagai dia akan dijadikan isu oleh katakanlah stakeholder gitu ya. Itu dijadikan isu untuk suatu kepentingan tertentu gitu ya. Ini PTPN tidak boleh melewati jalan ini, dia harus melewati jalan ini sehingga jalan ini harus diperbaiki gitu. Nah, karena dia melihat mungkin sebagai contoh misalnya, karena kalau kita melewati jalan yang seperti biasa ini dengan jalan ini tidak diperbaiki, jalan yang diminta untuk tidak diperbaiki itu ada untuk kelancaran sesuatu gitu, untuk kepentingan sebenarnya kepentingan ya pribadi-pribadi, lebih kepada oknum-oknum. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa pengalaman-pengalaman itu yang kita jadikan pembelajaran itu lebih harus kita betul-betul mendalami gitu ya, mendalami. Jadi tadi kalau kita sekarang ini kan secara data ya, itu secara SE semua itu sudah ada ya, sudah ada dan bisa kita kita akses langsung gitu dari IMS ya, dari IMS kita itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan, saya kira apapun itu peraturannya, baik itu kebijakan peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan lain ya yang di luar dari skop aturan-aturan yang ada di PTPN 7 yang secara ini itu bisa kita akses juga secara langsung gitu. Memang mungkin ada kelengkapannya mungkin ya gitu kan, atau mengaksesnya sulit karena kondisi di lokasi ya. Namun semua itu sebetulnya ketika kita timbul masalah-masalah yang kita alami gitu kan, kita bisa mencari pemecahan masalahnya gitu, pemecahan masalahnya untuk minimal untuk meredakan sementara gitu ya, sementara kita juga akan mencari langkah-langkah yang lain. Kira-kira ke situ ya. SOP kita sudah lengkap, IK, SI, Perdir, kemudian ada peraturan perundangan ya, mungkin peraturan pemerintah itu bisa kita akses secara langsung. Jadi sehingga pemahaman kita terkait hal-hal itu bisa seragam gitu. Ya, jadi hal itulah yang mungkin perlu kita saya juga share di sini. Kadang-kadang kita
kita tidak melihatnya, Pak. Jadi saya melihat kemarin beberapa kali kepada tim ya, khususnya di tim tanaman, baik mungkin level asisten, baik itu mungkin CKP asisten dan asisten yang kita bilang asisten senior, asisten junior, CKP, itu memang masih banyak kelemahan-kelemahan khususnya di pelaksanaan SOP. Padahal SOP itu sendiri itu sudah ada gitu dan bisa kita akses langsung gitu. Ya, dari pengalaman itu jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini perlu kita betul-betul untuk kemajuan perusahaan kita ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Regional Head bahwa produksi kita memang tahun 2025 itu memang tidak tercapai RKAP. Kemudian namun tetap tumbuh dari tahun 2024. Nah, sekarang dari tahun 2026 ini adalah tantangan kita ke depan yang menurut saya memang pertumbuhan, dan kalau sesuai dengan pengalaman siklus tanaman itu, siklus cuaca, siklus iklim, ini adalah titik tertinggi nih di tahun ini, di tahun 2026. Sehingga kita harus mulai sejak awal ya, mulai mumpung ini awal tahun gitu, kita sudah mulai misalnya untuk melakukan persiapan maupun perencanaan terkait beberapa hal masalah yang kita jadikan pengalaman di tahun lalu ya. Contohnya restan TBS yang cukup tinggi, kemudian jalannya rusak gitu ya. Kenapa terjadi restan? Karena jalannya rusak. Kenapa? Karena kurang kendaraan. Kenapa kendaraannya kurang? Karena jalannya rusak gitu ya. Nah, ini harus menjadikan pengalaman kita khususnya tim di lapangan untuk betul-betul membuat perencanaan kita dari 12 bulan ke depan nih. Ini baru berjalan 9 hari di Januari. Ya, perencanaan ini harus kita buat sampai tanggal 31 Desember itu seperti apa, sehingga dari pengalaman-pengalaman ini kan kita juga sudah punya pengalaman bahwa topnya produksi kita itu adanya di bulan Oktober, November, Desember. Topnya itu pun pada saat puncaknya musim hujan. Ya. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan memflashback pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Gitu. Itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Lanjut. Saya kira itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman kali ini kita harus berbagi juga kepada kawan-kawan semua gitu, kepada teman-teman yang lain ya. Jadi ini kalau apa nih, surat Yusuf ya, ayat 111, itu sungguh pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, ya. Siapa orang yang punya akal? Dia manusia.